Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang komunikasi dan perilaku konsumen. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rian Dedi Saputra, NPM 088, dan teman saya Aprilia Tita Wahyuningsih dengan NPM 154. Nah, di sini bisa dilihat dari video atau PPT. Kami memiliki 3 komponen penjelasan. Yang pertama adalah komponen komunikasi. Yang kedua adalah proses komunikasi. Yang ketiga adalah merancang komunikasi yang persuasif. Well, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu komunikasi, apa itu pengertian komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah merupakan alat yang digunakan pemasar untuk membujuk para konsumen agar bertindak menurut cara yang diinginkan. Nah, jadi komunikasi itu adalah bagaimana seorang pemasar atau bagaimana seorang pemilik produksi atau pemilik produk ingin memasarkan produknya dengan komunikasi seperti apa. Baik dengan cara iklan atau promosi dari mulut ke mulut atau dengan cara yang lainnya. Tentunya dengan komunikasi yang berbentuk tentunya ada yang verbal, mau tertulis ataupun tidak tertulis, tentunya itu cara pemasar memasarkan sebuah produk itu sendiri ya. Itu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya adalah yang pertama adalah komponen komunikasi. Komponen komunikasi ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama adalah pengirim. Pengirim adalah sumber informasi, baik itu sumber dari formal maupun informal. Sedangkan sumber formal itu sendiri adalah baik dari organisasi itu sendiri atau dari sumber produk itu sendiri. Nah, sedangkan sumber dari informal itu sendiri adalah baik keluarga, tetangga, atau teman kita yang menjadi penasihat kita untuk membeli produk tersebut. Nah, jadi pengirim itu adalah sumber informasi. Yang kedua adalah penerima. Penerima itu biasanya merupakan audien yang akan dijadikan target pasar kita. Nah, jadi kita itu bisa menilai audien itu sebagai target pasar kita. Nah, tentunya kita harus melakukan atau membujuk audien itu sendiri untuk menjadi target pasar kita, mungkin dari promosinya atau dari komunikasinya atau dan yang lainnya. Yang ketiga adalah saluran atau medium. Nah, di sini medium itu bagaimana kita perantara kita untuk menyampaikan informasi kepada konsumen itu sendiri. Media apa yang kita gunakan? Baik itu media impersonal maupun interpersonal. Nah, impersonal itu sendiri seperti media massa. Sedangkan interpersonal itu baik kita melakukannya secara langsung maupun tidak langsung, atau secara kita sampaikan secara bertemu dengan konsumen itu sendiri, ataupun kita melakukan dengan menggunakan telepon. Jadi saluran ini bagaimana kita menyampaikan informasi atau berkomunikasi langsung, baik tidak langsung, kepada konsumen kita sendiri. Yang selanjutnya adalah pesan. Pesan ini bersifat verbal maupun non-verbal. Nah, tentunya pesan itu sendiri ya mengenai isi produk itu sendiri, mengenai apa kelebihan produk itu sendiri, apa kekurangannya, tentunya ada di situ. Cuma penyampaiannya ini ada yang verbal namun dan juga non-verbal. Nah, jadinya lebih baik itu mengkombinasikan dari kedua itunya, yaitu verbal dan non-verbal itu dikombinasikan sehingga dia akan terdapat pesan yang lebih bagus atau lebih lengkap lagi. Ya, selanjutnya adalah umpan balik. Umpan balik yang cepat memungkinkan pengirim untuk memperkuat, mengubah atau memodifikasi pesan agar dapat dimengerti. Nah, di sini umpan balik ini adalah pesan, mungkin pesan yang disampaikan oleh konsumen, mau produk yang seperti apa, mau pengemasan yang seperti apa, tentunya kan itu umpan balik atau pesan dari konsumen itu sendiri. Agar ya tentunya tidak salah dalam pengiriman, mungkin tidak salah dalam pemesanan, atau tidak salah alamat, atau salah hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Ya, selanjutnya yaitu proses komunikasi. Yang pertama adalah
pemrakarsa. Pemrakarsa adalah pesan menentukan kepada siapa pesan akan dikirim dan apa yang harus disampaikan, kemudian merumuskan pesan agar isinya dapat dimengerti audien. Nah, di sini pemrakarsa ini adalah bagaimana kita memilih kepada siapa pesan atau promosi ini akan disampaikan, kepada siapa kemudian pesan ini akan ditujukan, apakah kepada anak-anak atau orang tua atau anak-anak kecil dan yang lainnya. Tentunya kita harus bisa merumuskan pesan itu sendiri. Kita harus merumuskan promosi yang baik, yang bisa dimengerti audien, yang tentunya sesuai dengan yang kita harapkan. Sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan itu harus sesuai apa yang kita harapkan. Nah, jadi tentunya kita bisa menggunakan kata-kata yang bagus, menggunakan simbol-simbol yang bagus yang mungkin lebih dimengerti oleh konsumen atau audien itu sendiri. Nah, di sini pemrakarsa ini yang pertama adalah kredibilitas. Nah, di kredibilitas ini adalah bagaimana informasi itu sangat mempengaruhi perumusan pesan. Nah, baik, yang pertama itu adalah kredibilitas sumber informal. Kredibilitas sumber informal ini adalah bagaimana pesan itu atau sumber pesan itu dari mana. Nah, kebanyakan itu konsumen itu percaya kepada sumber-sumber yang dekat dengan kita seperti orang tua, seperti kakak, seperti adik, teman, atau sepupu yang mungkin bisa sangat dipercaya oleh konsumen. Nah, kalau kita kredibilitasnya sumber informalnya dari orang-orang asing, mungkin konsumen itu kurang percaya seperti itu. Selanjutnya adalah kredibilitas sumber formal. Nah, sumber formal ini sendiri yang tentunya sumber dari dari organisasi produk itu sendiri, mungkin dari perusahaan produk itu sendiri. Jadi kredibilitas sumber formal ini adalah sumber-sumber yang mungkin berasal dari produk itu sendiri. Selanjutnya adalah kredibilitas juru bicara dan pendukung. Nah, di sini biasanya orang yang berbicara itu bisa menentukan percaya atau tidaknya konsumen. Misalnya kalau yang bicara itu orang-orang awam seperti kita, mungkin konsumen itu nggak akan percaya. Ya, misalnya informasinya yang bicara itu orang-orang awam, yang tentunya kita kurang percaya. Tapi kalau misalnya yang bicara itu artis, terus yang lebih terkenal di dunia ini, misalnya Barack Obama atau yang lainnya, tentunya orang akan percaya. Itu tergantung juga siapa yang berbicara. Yang selanjutnya adalah kredibilitas pesan. Kredibilitas pesan itu sendiri adalah produk atau pedagang itu berpengaruh terhadap kredibilitas pesan. Ya, tentunya pesan pengalaman atau segala macamnya itu sangat berpengaruh ya tentunya untuk audien itu sendiri. Bagaimana pesan yang baik atau pengalaman yang baik dari produk itu sendiri. Selanjutnya adalah pengaruh waktu terhadap kredibilitas sumber atau efek tidur. Yang pertama, pengaruh persuasif. Ya, tentunya pengaruh persuasif adalah sumber yang berkredibilitas tinggi, tidak terlalu bertahan lama. Ya, tentunya kalau pengaruh persuasif yang berkredibilitas tinggi ataupun rendah mau positif atau negatif, tentunya akan lenyap sekitar 6 minggu. Atau sering kita sebut adalah gejala penidur. Nah, jadi ini maupun gejala-gejala persuasif atau kredibilitasnya maupun tinggi atau rendah, tentunya efek itu akan hilang selama 6 minggu atau lenyap atau kurang nampak lagi, karena itu adalah efek penidur tadi. Yang kedua adalah berbagi studi menghubungkan efek penidur dengan pemisahan, di mana konsumen memisahkan pesan dari sumbernya. Nah, di sini efek penidur dengan pemisahan konsumen memisahkan pesan tadi tentunya agar efek penidur itu bisa hilang dari pesan yang kita berikan tadi, sehingga pesan itu bisa bertahan lama lebih dari 6 minggu itu sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh Mbak Aprilia Tita. Baik, terima kasih kepada Mas Rian yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan
melanjutkan materi mengenai proses komunikasi. Nah, proses komunikasi yang kedua ini yaitu tentang audiens yang dibidik. Para pemasar itu sebaiknya menetapkan audiens atau penerima pesan yang akan ditargetkan sebagai target pasarnya. Karena para penerima pesan ini akan menafsirkan pesan kita berdasarkan pengalaman pribadi dan karakteristik pribadi mereka. Lalu ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pesan, misalnya tentang pemahaman atau pengertian dari pesan, dan ada suasana hati audiens. Yang kedua ada hambatan dari komunikasi, di mana hambatan dari komunikasi ini ada dua. Yang pertama ada persepsi selektif, yang kedua ada kegaduhan psikologis, di mana persepsi selektif ini para konsumen memperhatikan pesan-pesan iklan secara selektif dan mengabaikan iklan yang tidak berkaitan dengan mereka. Seperti teknologi remote control, itu digunakan para konsumen untuk memindahkan iklan apabila iklan tersebut tidak menarik bagi mereka. Lalu tentang kegaduhan psikologis. Nah, jika konsumen mengalami kegaduhan psikologis ini, maka akan sulit untuk menangkap pesan-pesan yang ada di dalam iklan yang mereka lihat maupun mereka dengar. Lalu proses yang ketiga yaitu umpan balik atau tanggapan dari audiens. Memperoleh umpan balik ini sangat diperlukan dalam komunikasi impersonal maupun dalam komunikasi interpersonal, karena umpan balik ini dapat membantu para pemasar mengetahui apakah iklan dapat tersampaikan dengan baik atau tidak. Nah, untuk mengetahui keefektifan dari pesan ini, biasanya para pemasang iklan melakukan riset keefektifan dari iklan. Nah, materi yang ketiga yaitu ada merancang komunikasi yang persuasif. Nah, ada 3 strategi. Yang pertama strategi komunikasi, yang kedua strategi media, yang ketiga ada strategi pesan. Untuk strategi komunikasi ini, biasanya para sponsor atau para pemasar harus menentukan tujuan komunikasi yang utama dan memilih audiens yang tepat. Untuk yang kedua itu strategi media. Jadi, strategi media ini digunakan untuk menempatkan iklan dalam berbagai media khusus yang dibaca, ditonton, atau didengarkan oleh berbagai pasar yang dipilih. Nah, media ini mempermudah pemasar dalam melakukan promosi karena dapat menggunakan situs web dan menentukan target dengan seksama. Contoh dari strategi media ini misalnya penggunaan media sosial TikTok. Saat ini banyak sekali pemasar yang menggunakan media sosial TikTok karena melihat banyaknya peningkatan pengguna TikTok, dan juga dengan media sosial TikTok ini para pemasar dapat menciptakan inovasi-inovasi atau konten-konten yang sangat menarik bagi konsumen. Lalu strategi pesan, di mana dalam menyusun pesan ini para pemasar harus membuatnya mudah dipahami oleh audiens, baik isinya maupun tujuan dari dilakukannya iklan, dan mengetahui dari karakteristik masing-masing audiens. Karakteristik ini digunakan untuk menentukan seperti apa sih pesan yang diinginkan para audiens atau cara penyampaian pesan yang diinginkan audiens. Misalnya dapat menggunakan kata-kata, gambar, maupun simbol. Nah, strategi pesan ini ada dua. Yang pertama itu pesan dapat dibuat secara retorika dan persuasi iklan. Nah, strategi ini digunakan untuk mendorong pengolahan iklan yang menghasilkan persuasi, di mana iklan biasanya menggunakan bahasa-bahasa kiasan dan ditujukan kepada konsumen yang tidak mempunyai motivasi, sehingga mendorong konsumen tersebut untuk mempelajari maksud dari iklan. Yang kedua, ada teori keterlibatan. Nah, teori ini mengemukakan bahwa dalam situasi pembelian dengan keterlibatan tinggi, orang mungkin lebih mencurahkan usaha kognitif yang aktif, sedangkan jika menggunakan keterlibatan rendah, maka orang lebih memfokuskan pada isyarat pesan yang bukan pokoknya. Nah, teori keterlibatan ini ada dua. Yang pertama itu bisa melalui penyajian pesan.
Dalam merancang pesan, para pemasar ini harus mengambil keputusan, bisa melalui penyusunan pesan yang positif atau pesan yang negatif. Lalu pesannya itu apakah satu sisi atau dua sisi. Yang ketiga ada iklan yang membandingkan. Yang keempat itu bisa juga urutan yang harus dipakai untuk menyajikan materi iklan. Dan yang kelima itu ada pengulangan iklan. Atau para pemasar itu akan menentukan berapa kali iklan itu akan diulang dan bisa secara efektif pesan itu tersampaikan kepada konsumen. Teori keterlibatan yang kedua itu bisa melalui daya tarik iklan. Nah, berikut ini merupakan contoh daya tarik emosional yang sering digunakan oleh para pemasang iklan. Yang pertama itu daya tarik iklan dengan rasa takut. Nah, contoh dari iklannya itu misalnya iklan rokok. Nah, ada pemasar iklan rokok yang menunjukkan bahwa dengan merokok mereka itu dapat dijauhi masyarakat dan juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak diinginkan. Untuk yang kedua itu daya tarik iklan dengan humor. Misalnya itu iklan Sprite. Kalian pernah lihat kan iklan Sprite yang mengiklankan Sprite ukuran kecil, di mana pengiklan menjelaskan bahwa Sprite itu pas di dompet, padahal maksud dari pas di dompet itu adalah harga dari Sprite yang ditawarkan pengiklan itu sangat murah dan juga sangat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Daya tarik yang ketiga yaitu iklan yang kasar. Misalnya iklan obat batuk Vicks, di mana iklan tersebut memperlihatkan orang yang batuk sampai menyiksa dan membuat orang-orang di sekitarnya itu menjadi menghindar atau menjauhi orang tersebut. Terus yang keempat itu seks dalam iklan, di mana seks dalam iklan ini dapat berupa gambar, adegan maupun kalimat-kalimat dalam iklan. Contoh dari iklannya sendiri ini misalnya iklan susu Elmen, di mana iklan ini menampilkan bentuk badan para pria yang sangat bagus dan juga sangat sporty, sehingga sangat menarik bagi pria-pria untuk membeli susu Elmen ini jika menginginkan badan-badan yang sporty seperti tokoh iklan yang berperan tersebut. Terus yang kelima ada partisipasi audiens. Nah, contoh dari iklan partisipasi audiens ini misalnya iklan masyarakat, di mana iklan masyarakat ini kebanyakan sangat membutuhkan partisipasi audiens, misalnya seperti iklan menggunakan masker. Baik, sekian presentasi dari kami. Ada banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.